Hai Millennials, ketemu lagi barengan sama gue Ditan Sudiro di acara Sweet Talk. Dan kita masih pandemi, jadi jangan lupa untuk selalu pakai masker ya, mau dimanapun lo berada. Saat sedang beraktivitas harus selalu pakai masker. Pokoknya kita bakal lewatin pandemi ini barengan lah. Anyway, lo lagi menyaksikan Sweet Talk kayak biasa di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kita bakal ngomongin tentang industri kreatif Indonesia. Kali ini temanya tentang multi talent dan juga multi platform. Tahu gak sih bahwa pengguna internet di Indonesia itu terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Dan kemarin sempat ada riset dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII. Ini menyebutkan bahwa hingga kuartal 2 tahun 2020, akhir tahun lalu, ini jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 196,7 juta orang, sekitar 73,7% dari total populasi Indonesia. Dan yang menariknya, karena faktor pandemi COVID-19, ini ternyata menyebabkan kenaikan penggunaan internet. Oh iya, bener banget. Dari mulai sekolah, terus belajar, dan juga kerja, meeting, dan segala macam, itu dilakukan secara online semuanya. Dan ini ternyata menurut riset dari APJII, mereka menyatakan bahwa terbesar itu akses untuk hiburan. Ini termasuk nonton film juga ya, sampai dengan 49,3%, disusul dengan game online 16,5%, dan juga musik online 15,3%. Di Indonesia sendiri, platform sirkulasi dengan beragam model bisnis berbasis video on demand atau VOD ini udah hadir. Ngegantiin zaman dulu kita sewa laserdisc, sewa video, sewa DVD atau Blu-ray. Sekarang udah gak ada, dan selamat datang kepada platform OTT atau over the top. Dan inilah yang lagi berkembang banget. Bahkan saya juga kemarin salah satu yang akhirnya langganan OTT gara-gara pandemi COVID-19 ya. Oke, meski harus diakui belum bisa menggantikan pemasukan dari bioskop gitu ya. Namun pendapatan dalam bisnis ini di tahun 2020 diperkirakan naik 28,9%. Lagi pandemi tapi bisnisnya malah naik ya. Ini menjadi sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat dengan jumlah pelanggan atau user yang naik sekitar 26,5% menjadi total 13 juta pengguna. Salah satu pengguna barunya adalah saya pastinya ya. Jadi emang bener sih OTT itu jadi salah satu pilihan atau opsi untuk hiburan di rumah selama pandemi kemarin. Dan ini bersamaan dengan saya udah hadir seorang yang multi talenta. Kameranya mana? yang ini. Oh itu kalau merah. Ya, ada 3. Terserah mau yang mana aja. Pura-pura gak tahu ah. Oke. Ini ada seorang multi talent, musisi iya, anak band iya, aktor juga, dan multi platform, iya kan? Betul. Tayang di bioskop, tayang di OTT, tayang di TV juga, iya kan? Yes. Zidni Hakim, tepuk tangan dulu. Rame. Ini rame, ini 20.000 orang. 20.000. Oke. Zidni apa kabar? Buruk pak. Habis kena langsung musibah. gak menginspirasi gitu gak? Habis kena musibah mobilnya. Iya tadi bocor biasa di jalan. Gua sih sehat, alhamdulillah, keluarga sehat, semua sehat. Tapi ya begitulah. Kalau sekarang diomongin ya sama-sama aja sih, semua orang hampir sama ya. Iya, lagi pandemi. Lagi struggling semua ya. Ini kayaknya 2 tahun ini tahun struggling banget buat gaya kita. Hidup jadi berubah semua mau nggak mau ya. Iya. Oke, ini lo multi talent, nyanyi iya, acting juga iya. Sebenarnya cita-cita lo apa sih waktu itu? Enggak Pak, sebenarnya kalau dibilang multi talent ya, ada benarnya ada enggaknya. Ini foto model juga gitu. Iya, tapi gimana ya? Kalau bisa dibilang sih cuman itu yang bisa gue lakuin sebenarnya. Okay. Cuman itu yang bisa gue lakuin. Gue nggak punya bakat bisnis, gue nggak punya bakat dagang, usaha apalah itu. Gue tidak suka bekerja di balik meja, which is di command sama orang, perintah sama orang. Jadi kayaknya memang dari sisi keluarga sih, memang sisi seni yang ditonjolin banget ya, yang kental banget ya, mengalir darahnya gitu maksudnya. Ya kebetulan beberapa bidang itu memang gue tekunin sebagai jalan hidup dan sesuatu hal yang menjadi gimana ya istilahnya, kata-kata yang tepatnya apa? Menghidupi kehidupan lo, jalan hidup dan menjadi penghidupan apa sih gimana sih? Dan nggak ada pilihan lain juga. Nggak ada pilihan lain. Emang bisanya cuma itu. Iya. Gue sejujur itu ya. Gue cuma bisa ngelakuin itu. Tapi benar, cita-cita lo waktu kecil apa? Iya itu. Apa itu?
Aktor. adalah itu aktor. Oh, udah bercita-cita dari kecil. Di segala bidang seni yang memang bisa gua pertanggungjawabkan. Make sense. Pak, maksudnya ini juga Pak, maksudnya apa ya, realistis juga gitu kan. Kalau yang gua nggak bisa pertanggungjawabkan ya gua nggak coba menekuni itu. Iya, Karena laki tuh harus tanggung jawab. yes, benar. Dan lo ngelakuin sesuatu tuh harus berdasarkan rasa suka dulu kan. Benar. Kalau nggak bakalan total. Kalau setengah-setengah jadi. Tapi awal karir banget dulu apa sih, anak teater lo ya? Atau Enggak. Sanggar-sanggaran Gua gitu. nggak sekolah bro, gua nggak sekolah acting, gua nggak ada teater, ikut kelas, ikut kursus, nggak ada sama sekali. Terus Gua casting aja. opportunity awal Tuh iklan. Casting aja. Gua mungkin karena pada saat itu 2008 ya, gua nggak punya pilihan. Kita cerita agak mundur ke belakang sedikit. Gua nggak punya banyak pilihan selain bertahan di sini dengan berpikir apa nih yang gue bisa lakukan dengan otak gua, badan gua, dan seluruh apa yang udah dikasih Tuhan sama gua gitu. Tarik mundur sedikit sih, gua stop kuliah. Sudah semester 3 waktu itu, teknik arsitek. laki banget ya. Gue memang demen gambar, seni lagi kan jadinya kan. Di AI waktu itu 3 semester gue terpaksa harus cabut karena satu dan dua hal. Bokap tuh sangat tidak mendukung pekerjaan ini until now. Until now itu kapan? 2 tahun lalu? No, until detik ini. Oh, masih gak suka Yes, Until now dia mendukung, enggak juga? Enggak, that's fun fact sebenarnya. Seru. Jadi waktu itu gue harus pulang, dipaksa pulang. Gue bilang enggak deh, gue ngapain di sana? Mendingan gue di sini ngelakuin, gue ngaca-ngaca dikit, kayaknya nih bisa nih coba-coba industri yang memang gue awalnya nggak tahu ya passion gue di sini ya. Tapi setelah gue jalanin, ternyata piring nasi juga nih, lahan rezeki juga nih. Kenapa enggak dicoba? Tumbuhlah dari situ, timbullah rasa suka, kayak wah ini ternyata bisa memberi penghidupan dan bisa apa ya? Gue jadi kayak lebih tahu gitu nih alasan gue ada di dunia ini sebagai apa sih? Itu awalnya tuh masih segitiga tuh, lama-lama mengerucut. Oh ya, I'm an entertainer. Apapun yang ada di gua, apapun yang terjadi sama gua, I'm an entertainer. Gua harus menghibur dengan yang gua punya dan gua bisa. Gitu. Tapi awalnya banget sebenarnya lu bisa, kan sebelum masuk ke industri perfilman lu asal Aceh kan ya? Yep. Ya awalnya banget akhirnya gue mau ke Jakarta aja, udah deh gue mau coba entertain. Oh emang itu udah niat gue sih dari dulu. whatever my purpose ya, gue pasti bakal ke Jakarta karena memang dari keluarga tuh di Aceh tuh memang sangat mendukung. Lo laki-laki nih, lo harus ngerantau dong. Kemana aja? Ngerantau dong, biar lo banyak ilmu, banyak pengalaman dan banyak cerita buat keturunan berikutnya gitu kan. Pengalaman. Gitu. Jadi awalnya mau merantau. Gua merantau. Waktu itu kuliah di mana sih? Daerah YAI. mana? Oh, Jakarta Salemba, juga. Jakarta. Oh, oke. Waktu itu arsitek yang sangat gua cintai, tapi gua boleh cerita nggak sih? Boleh cerita. Gue pengen tahu. Jadi waktu itu ya sampai mengorbankan kuliah. Enggak. Itu pilihan sebenarnya. Karena pilihan yang agak di force juga sih, agak kepaksa juga karena bokap waktu itu bankrupt kan, collapse. Gue udah nggak biasa ngebayangin Leo lagi nih. Lo mau ngapain di sana? Lo pulang aja deh. Gue bilang gue pulang mau ngapain ya? Gue nggak bisa apa-apa. Gue bisa dagang. Gue nggak sama sekali pernah ngikutin jejak lo mau gimana. Kayaknya nggak deh. Gue di sini aja. I'll figure something out. Gue bakal cari tahu sesuatu sih, apa yang bisa gue lakuin ya. Nah itu jadi datanglah teman gue, bro, lo sebelumnya ada basic model juga sih di salah satu majalah waktu itu kan. Gue juara juga kebetulan, gue balik, gue harus UN dulu. Jadi udah sparknya ini udah ada. Sparknya ini udah ada. Ini yang ini bukan sih yang di malam finalnya ada joget-jogetnya itu. Iya gue tahu nih. Soalnya yang majalah yang cowok dinaikin tuh cuma satu setahu gue. Ada 3 majalah anak muda yang punya talent, yang punya model-model. Nah cuma satu yang cowok. Iya. Itu tahun 2008. Umur gue masih 18 tahun. Majalah udah nggak ada ya, sayang udah banget. Nggak ada.
jadi ya gue akhirnya figure something out. Teman gue ngajakin sih, ini karir juga loh, coba deh. Daripada gue nggak kuliah ya, gue pindah dari yang kosannya awalnya enak nih, semua segala macam ada, gue pindah, gue numpang pak di kantor orang ada punya IO orang Aceh juga. Ada waktu itu namanya Bang Ivan, dia orang Aceh, dia punya IO di sini. Kebetulan dia personal manajernya Nova Eliza. Nova Eliza. Kalau nggak salah orang Aceh juga. Yes. Nah di situ gue numpang di situ ya, dengan bang gue numpang di sini ya. 18 tahun tuh ya. 18 tahun. Apa yang bisa gue bisa berkontribusi apa nih buat IO ini gitu. Kontribusinya nggak tanggung-tanggung pak, sampai bersihin, ngepel sekalian ya. Sekalian semua. Jadi gue gimana ya, tahu diri lah. Gue bilang ini part of the process. Waktu itu gue udah mikir sedih pasti ada, berat pasti ada, sampai gue tidur tuh, wah tiap hujan nih alarm gue harus agak geser dikit, harus ditampung ember dulu gitu. Itu lucu sih pak. Bocor. Gue harus gitu. Besoknya gue casting everyday, casting. Gue belajar acting tuh hanya dari casting sih. Gue ngelihat orang, kayaknya kalau iklan kan biasanya minum nih, acting adegan minum, kayaknya lo minum nggak gitu-gitu amat deh. Oh gue perbaiki dari situ, oh begini sampai lama-lama gue tertarik. Gue ngabisin waktu dengan nonton film, gue baca buku, ngelatih imajinasi buat ngestimulan imajinasi itu dengan musik. Pokoknya hidup gue seni deh. Cuman orangnya nggak seni banget juga gitu, nggak sesantai itu juga gitu, masih aware lah sama. Ya gue nggak semelayang itu sih. Oke, ngerti. Masih tetap berpijak di bumi, masih tahu realitasnya kayak gimana gitu, jadi nggak over banget, nggak halu-halu banget ya. Halu-halu banget. Oke, tapi gimana sih caranya akhirnya lu bisa bergabung? Awalnya lu iklan doang, terus akhirnya bisa ke sempet FTV gitu-gitu? Yes, 2011 tuh gue dapat kesempatan buat main FTV. Sekitar 2011 sampai 2016. Gue mulai merasa ilmu yang gue pakai, ilmu yang gue dapat soal acting, seni peran, kayaknya aplikasinya nggak cocok deh di sini. Kayaknya gue bisa lebih advance lagi. Makanya gue coba ke film waktu itu. Dapat kesempatan lah, akhirnya ketemu Joko. Sebelumnya Joko Anwar. Sebelumnya memang udah temenan sih, sering nongkrong gitu, ngopi bareng, ngobrol apa aja. Akhirnya dapat kesempatan buat ikut salah satu film dia, audisi waktu itu Gundala. Karena gue dapat kesempatan itu, jadi gue mikir ternyata ini ranah baru yang memang bisa banget ya buat gue selamin lebih jauh lagi gitu. Jadilah gue lebih terfokus di situ. Dan tiba-tiba kan kita pandemi kan, lo tahu tadi OTT yang lo bilang tadi itu, sekarang itu udah kok bicarain OTT tadi itu sih kan, sebenarnya itu udah diprediksi dari 3 tahun lalu sih sama sineas Indonesia. Betul, tapi nggak ada satu hal yang bikin akhirnya jadi pandemi kan baru. Iya, benar banget. Dan akhirnya sekarang, orang nengok semua. Iya benar, karena sekarang kita nggak mau. Kalau menurut gue sih industri kita ya, industri kreatif, entertainment itu adalah industri yang paling lama pulih. Paling lama pulih menurut gua. Kenapa? Karena industri hiburan tuh kayak ads on ya. Ads on tambahan aja gitu, kayak orang capek pulang kerja lagi nonton film kan, dengerin musik ya, ini bukan gitu sembako kan, yang emang lo harus beli. Dengerin musik, nonton film gitulah, lihat orang puisi lah, apalah gitu kan, tambahan sih. Oke, tapi sebagai lo pelaku entertainer yang depan kamera, sebenarnya tantangannya apa aja sih? Iklan, tadi FTV tuh, terus film, lu vokalis juga, tantangannya apa aja sih, kan beda-beda. Sampai sekarang gue masih struggling sama idealisme gue sih sebenarnya. Idealisme lo yang mana nih? Idealisme gue yang ini cuan nih, ini enggak. Oh oke. Which is kalau lo main sinetron, gue ngomong sejujurnya aja nih, gue main sinetron per episode, wah kaya no. Kalau film kan enggak, produksinya lebih kompleks, waktunya lebih panjang. Betul. Pasti persiapannya juga lebih panjang kan. Betul. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Cuman secara batin nih, gue ngerasa kayaknya ilmu soal acting yang bakal yang memang pengaplikasiannya tepat nih di film, jadi gitu. Jadi mau nggak mau bro, gue ngejar idealisme gue tapi nggak secuan itu. Kalau gue ngejar cuan, gue ngianatin jiwa gue. Tapi pasti ada tawaran dong. Ada tawaran dan gue tolak.
Oke. Tolak. Lo tolak ya? Boleh deketan ke mic gak? Boleh. Itu lo tolakin ya? Tolak. Gua tolak. Oke. Karena lo lebih ngerasa film nih arahnya. Yep. Oke. Dan musik satu lagi. Yap, dan musik. Ini tantangannya apa sih di dunia film dan musik? Tantangan. Dari dulu sih tantangannya sama ya. Lo harus, namanya industri kreatif, lo harus sekreatif mungkin, lo harus manis itu gitu. Lo harus catchy itu gitu loh. Ngerti gak sih maksud Harus gue? beda biar harus dilihat. sebeda itu gitu. Harus sebeda itu. Nggak ada rumusnya soalnya, Pak. Lo lebih enjoy mana? Film atau musik? Dua-duanya. Enjoy, Dua-duanya. Tapi kalau di keadaan pandemi kayak gini, masa pandemi kayak ini, justru ini pressure-nya lebih nambah lagi. Tadinya nggak pressure-nya nggak terlalu besar ya. Tapi pressure-nya nambah lagi. Lo harus terus otak lo harus terus kreatif nih. Bikin lu kalau lo emang entertainer, lo harus terus nyiptain sesuatu. Kalau bisa yang menginspirasi gitu kan. Ini ngomong-ngomong tentang pandemi juga, kemarin lo syuting, lo rekaman, ada yang beda nggak sih dengan protokol kesehatan? Beda banget. Mana ya? Yang kelihatan banget apa? Yang kelihatan banget sih, Selain selain nggak ngumpul gimana? Gue ngerasa semua orang lebih bersih. Sama lu di swab terus ya. Orang lebih bersih. Bulan ini tiga kali Pak. Tiap mau kerja dicolok-colok dalam hati gue, sampai kapan kita dicolok-colok ya. Jadi buat Anda semua yang mikir di entertain ini asik, enggak. Tidak ada pengorbanannya ya? Banyak pengorbanan, banyak banget. Terus kalau kita kecapean juga kan, harus benar-benar jaga kondisi tubuh, karena kalau enggak ya bisa terpapar kan. Karena nggak mungkin kan kalau aktor itu ya kita lah syuting lah, nggak mungkin nggak ngumpul kan. Kita bukan robot kan, nggak bisa melalui sistem kan. Kita kerjanya kan harus berkumpul. Iya, harus ketemu ada orang. Chemistry. Iya. Tapi sekarang gitu. berkumpul dilarang, makanya repot. Repot. Tapi masih kuat ya? Masih kuat Pak. Masih kuat. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Gue harus terus sekreatif mungkin. Dan ya gimana ya? Gue mikirnya gini aja sih sekarang. Lebih ke karya tuh gue jadiin investment aja sih. Invest karya. Soalnya kita berharapnya mudah-mudahan dengan ya vaksin-vaksin yang sudah berkeluaran inilah, Indonesia jadi lebih baik sih ke depannya. Amin. Jadi kan semua ya bisa jadi normal lagi lah kayak dulu lah. Bisa balik lah ya. Bisa balik lagi kayak dulu. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi habis ini. Dan buat millennials jangan kemana-mana. Masih barengan sama Zidni Hakim di Sweet Talk. Lo masih menyaksikan Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.